Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah masjid Darut Taqwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memperkenankan kita untuk bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dengan tujuan yang utama adalah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan pelaksanaan sholat subuh kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Pak, bahwa orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah dia mendapatkan pahala seakan-akan orang yang sholat sampai pertengahan malam. Kalau kemudian dia lanjutkan juga dengan sholat subuhnya berjamaah, maka sholat subuh berjamaahnya tersebut berpahala seakan-akan dia sholat setengahnya lagi. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengupayakan, senantiasa berupaya, senantiasa berusaha agar bisa melaksanakan khususnya sholat isya dan juga sholat subuh secara berjamaah. Karena kalau kita melaksanakan sholat isya berjamaah kemudian subuhnya berjamaah, maka dalam hadis disebutkan dihitung sebagai orang yang melaksanakan sholat sepanjang malam. Maka oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemudahan, keleluasan oleh Allah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah sehingga mendapatkan keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang setia memakai sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah masjid Darut Taqwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimulai dari pagi hari ini, Pak, kita akan membahas satu kitab ya, secara kita ambil ya, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab, kita bahas secara berurutan. Dan kitab yang akan kita bahas, nama kitabnya adalah Rawai'ul Bayan. Pengarangnya adalah ahli tafsir Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, seorang bahkan guru besar di Universitas Ummul Qura Mekah. Ya, beliau meninggal Maret 2021, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu lah. Belum lama beliau meninggal. Dan beliau ada beberapa karya di bidang tafsir. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu Rawai'ul Bayan, yang mana kitab ini khusus membahas ayat-ayat yang mengandung kaidah hukum. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat kandungannya banyak. Ada yang memiliki kandungan akidah dan ada juga yang memiliki kandungan al-ahkam, hukum-hukum, khususnya adalah hukum-hukum fikih.
Maka banyak selain beliau ulama-ulama yang menulis kitab tentang tafsir ahkam. Banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, di antara yang menulis itu ya salah satunya untuk zaman sekarang adalah beliau ya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tafsir Ayatul Ahkamnya beliau beri nama Rawai'ul Bayan. Maka insya Allah kita mulai akan membahas kitab tersebut, dan kita mulai dari pertama yang beliau bahas ya, sebelum masuk ke hadis atau ayat-ayat ahkam yang lain. Beliau pertama kali adalah membahas tentang surat Al-Fatihah, Pak. Di sini beliau menyebutkan qala al-mu'allif rahimahullah Fatihatul Kitab makiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Ayat yang pertama kali beliau bahas adalah ayat yang terdapat secara utuh dalam surat Al-Fatihah. Dan kata beliau surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah. Dalam Al-Quran kita sering melihat ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa bedanya Pak surat Makkiyah dengan surat Madaniyah? Ya. Kalau di beberapa pelajaran yang diajarkan di sekolah, Makkiyah itu didefinisikan sebagai ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah. Sementara Madinah atau Madaniyah adalah surat-surat dan juga ayat-ayat yang turun di Madinah. Hanya saja definisi ini, pengertian ini kurang tepat menurut mayoritas ulama. Karena ada ayat-ayat yang turun ya, antara itu Mekah dan juga Madinah. Oleh karenanya para ulama kemudian membuat satu definisi yang bisa mencakup keseluruhan, yang mana definisinya menyebutkan Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Mau dimanapun turunnya, selama turunnya surat tersebut sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka surat tersebut masuk dalam kategori surat Makkiyah. Maka kebalikannya adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi yang membedakannya adalah hijrah. Sebelum hijrah maka surat-surat yang turun masuk dalam kategori Makkiyah, dan setelah hijrah surat-surat yang turun masuk dalam kategori Madaniyah. Sekalipun ternyata ayat tersebut misalkan turunnya di Mekah. Para ulama mencontohkan, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah. Ini ayat turunnya di Mekah, yaitu ketika peristiwa Haji Wada, haji perpisahan, haji terakhir. Tetapi para ulama mengkategorikan ayat ini sebagai bagian daripada rangkaian surat Madaniyah. Kenapa? Karena sekalipun ayat tersebut turun di Mekah, tapi turunnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya. Maka ayat ini adalah, atau surat Al-Fatihah ini merupakan bagian daripada surat Makkiyah. Artinya apa? Turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kemudian di sini disebutkan juga wa ayatuha sab'un bil ijma'. Para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat.
para ulama sepakat ya, Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Nah, kita mungkin pernah mendengar perbedaan pendapat terkait dengan bismillah, Pak. Jadi para ulama tuh berbeda pandangan, apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan. Ya. Di kita Al-Fatihah termasuk di dalamnya adalah bismillah. Makanya kalau kita buka mushaf-mushaf yang ada di Indonesia, surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah bismillah. Tapi sebagian ulama yang lain itu tidak menjadikan bismillah itu sebagai bagian daripada Al-Fatihah. Ayat pertamanya itu dihitung dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau begitu bagaimana caranya agar Al-Fatihah tersebut tetap 7 ayat, Pak? Kalau kita 7 ayat itu adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikurangi Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana menjadikannya tetap 7 ayat? Maka di beberapa mushaf bagian dari ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Jadi kalau misalkan jalan-jalan, Pak, misalkan ketika haji ataupun umroh, kemudian dapat mushaf, menemukan mushaf kok berbeda, ya, jangan kemudian menganggap bahwasanya ini Qurannya salah, ya. Tetapi itu memang pendapat dari ulama yang lain. Bahkan pernah terjadi, Pak, sekitar tahun 90-an lah. Itu ada jamaah haji dari Surabaya pulang haji mendapatkan mushaf, ya, Al-Quran. Begitu dibawa pulang ke Indonesia, ketika dibaca beda dengan yang biasa dia baca. Akhirnya dia lapor lah, ya, ke Koramil, menganggap bahwa ini Al-Quran yang salah lah, keliru lah, bahkan mungkin bagian yang sesatnya itu sampai ramai, ya. Karena dia temukan bahwa Al-Quran yang dia dapatkan berbeda dengan yang biasa dia baca, ya. Ternyata setelah ramai, ya, datanglah yang paham tentang Al-Quran, bahwa ternyata mushaf tersebut adalah mushaf yang khusus dikirim ke negara lain. Jadi yang membagikan mushaf di tanah sucinya salah mengenali. Biasanya mushaf itu sudah dikategorikan, Bang, untuk bagian negara ini mushaf yang diberikan ini, untuk negara Afrika mushaf yang diberikan beda, ya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin pernah mendengar ada yang namanya qiraah. Jadi tata cara membacanya beda, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan beberapa cara membaca yang berbeda, tapi semuanya tetap benar. Al-Fatihah saja ada yang kita membacanya adalah panjang, Maliki Yaumiddin, tapi ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kita membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang membacanya ada pakai sin, si, ada yang pakai zai, zirato, ala alaihim, ada yang baca alaihum. Itu enggak salah, semuanya benar, itu qiraah. Tapi ada ilmunya khusus. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini Al-Qur'an dengan qiraah yang berbeda, harusnya ke negeri mana ternyata salah diberikan, malah diberikan ke jemaah Indonesia. Ramailah di Indonesia, dianggap Al-Quran sesat, ternyata tidak. Nah, salah satunya tadi, kalau kemudian kita menemukan, saya pernah mendengar, tapi ketika saya cek
mushaf yang ada di saya Al-Fatihahnya hilang. Terjemah Al-Qur'annya Ahasan. Pernah dengar Ahasan? Ya, salah satu tokoh Islam di Indonesia. Ya, di kancah nasional beliau terkenal dengan debatnya melawan Presiden Soekarno. Ketika Pak Soekarno, Insinyur Soekarno itu pernah cenderung ya untuk menjadikan negara Indonesia itu berkiblatnya, salah satu yang dianggap hebat itu Turki. Ketika Turki menjadi negara sekuler ya, maka Insinyur Soekarno menulis ya, betapa beliau kagum dengan negara Turki di zaman tersebut yang sekuler. Maka banyak tokoh-tokoh Islam yang kemudian merespon tulisan beliau, salah satunya Hasan ya. Ada sampai dibukukan ya, dialog debat lah, tapi lewat tulisan antara Hasan dengan Soekarno. Nah, Hasan ini menjadi salah satu tokoh dari salah satu ormas Islam ya, Persatuan Islam di Bandung, Persis. Nah, beliau punya terjemah Al-Quran namanya Al-Furqan. Saya pernah dengar, tapi begitu saya pernah ada Al-Quran Al-Furqannya saya pernah punya, cuman begitu dicek Al-Fatihahnya sudah hilang ya, karena sudah lama. Katanya Al-Furqan seperti itu ya, jadi Al-Fatihahnya itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ya, dan baru dipotong dari Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya mendengar seperti itu, cuman ketika dicek tidak bisa dicek oleh saya karena yang ada di saya cetakannya sudah hilang Al-Fatihahnya. Intinya seperti itu. Para ulama sepakat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ada yang mengkategorikan basmalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satunya, ada yang tidak. Yang tidak, bagaimana menjadikannya tetap 7? Ayat terakhirnya dibagi menjadi 2. Itu terkait dengan sedikit penjelasannya. Kemudian beliau menyebutkan hadhihi suratul karimatu laha iddatu asma. Kata beliau, surat yang mulia ini, surat Al-Fatihah ini laha iddatu asma, memiliki beberapa nama. Jadi tidak hanya Al-Fatihah, ada nama-nama yang lain. Ishtahara minha mayali. Nama selain nama yang paling populernya adalah sebagai berikut ya, nama surat ini yang paling populer sebagai berikut. Yang pertama Al-Fatihah. Surat ini ya, terkenal dengan nama Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Al-Fatihah itu apa artinya, Pak? Pernah baca terjemahnya apa arti Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembukaan. Kenapa kemudian surat ini dinamakan Al-Fatihah? Liftitahil kitabil azizi biha, karena Al-Quran dibuka, diawali dengan surat tersebut. Disebut Al-Fatihah pembukaan karena Al-Quran dibuka, diawali dengan surat tersebut. Haitsu innaha awwalul Quran fit tartibil ma'hud la fin nuzul, karena surat ini adalah bagian pertama Al-Quran dari segi urutan yang kita kenal, bukan urutan turunnya. Jadi urutan dari susunan Al-Quran yang sekarang ada di tangan kita ya, itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Tapi urutan ini berbeda dengan urutan bagaimana Al-Quran turun. Kalau Al-Quran turun ya, yang pertama adalah surat ya, kita sudah kenal ya, Al-Alaq 1-5. Jadi disebut Al-Fatihah kenapa? Karena surat ini mengawali, membuka Al-Quran.
Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari seorang ulama mengatakan summiyat Fatihatul Kitab, disebut sebagai surat Al-Fatihah li'annaha yuftah bi kitabatihal masahif, karena semua mushaf diawali dengan surat ini. Wa yuqra biha fi sholawat, dan juga dibaca di awal sholat. Kita mengawali bacaan sholat surat ya, surat yang pertama kali kita baca adalah Al-Fatihah, makanya disebut surat Al-Fatihah. Ini nama yang pertama, Pak. Nama yang kedua adalah Ummul Kitab ya. Al-Fatihah, nama yang keduanya apa? Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Lishtimaliha alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz. Karena surat Al-Fatihah ini mencakup apa yang menjadi nilai-nilai dasar yang ada di dalam Al-Quran ya. Nilai-nilai pokok, kandungan-kandungan pokok, ajaran-ajaran pokok yang ada di dalam Al-Quran itu terangkum dalam surat Al-Fatihah ya. Makanya disebut Ummul Kitab. Ummu artinya induk, ibu atau induk. Ummu, Alkitab, kitab. Ummul Kitab, induknya Alkitab, yaitu Al-Quran. Fafiha atsana'u 'ala Allah jalla wa 'ala. Di dalam Al-Fatihah terdapat sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha itsbatur rububiyah. Di dalam Al-Fatihah juga ada nilai-nilai tauhid, menetapkan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dari segi Rabb, sifat ketuhanannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Rabb semesta alam gitu ya. Wa fiha ta'abbud bi amrillahi subhanahu ya wa nahyihi. Di situ juga ada nilai-nilai ibadah ya. Dijelaskan tentang ibadah dengan cara menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Wa fiha talabul hidayah wa tsabati 'alal iman. Dalam Al-Fatihah juga ada permintaan hidayah dan permintaan ditetapkan ya, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihal akhbaru an qasasil umamis sabiqin. Di dalam Al-Fatihah juga ada cerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ini kisah. Wa fihal ittila'u 'ala ma'arijis su'ada ya. Di situ juga ada informasi ya tentang tingkatan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Wa manazili al-ashqiya, dan di situ juga diceritakan tentang tingkatan orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Maka ini surat Al-Fatihah, Pak. Di situ ada tauhid, ada sanjungan kepada Allah, ada nilai ibadah, ada permintaan doa, ada kisah-kisah, ada penjelasan ya. Dan Al-Quran isinya seperti itu. Ada kisah, ada sanjungan kepada Allah ya. Kemudian ada penetapan ibadah, penetapan tauhid juga. Maka nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu terangkum pada surat Al-Fatihah. Makanya kemudian disebut sebagai Ummul Kitab, induknya Alkitab. Kemudian yang ketiga, satu namanya apa? Al-Fatihah. Dua namanya Ummul Kitab. Yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. As-sab'u 7, Al-Mathani yang diulang-ulang. Kenapa Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Mathani? Li'annaha sab'u ayatin tuthanna fi shalat ya.
Karena Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang kita ulang-ulang bacaannya di dalam sholat. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Kenapa disebut 7? Karena terdiri dari 7 ayat. Kenapa disebut diulang-ulang? Karena kita senantiasa mengulang-ulang bacaannya, khususnya adalah ketika sholat. Fal musolli yaqra'uha fi kulli raq'atin min raqa'ati sholat. Orang yang sholat membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dari rakaat-rakaat setiap sholat. Minimal kita membaca dalam sehari itu berapa kali surat Al-Fatihah? Minimal 17. Karena sehari kita minimal sholat adalah 17 rakaat, diulang-ulang. Wa qad ruwiya an jam'in minas sahabati annahum fassaru qaulahu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani bi anna al-murada bi sab'il mathani surat al-Fatihah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kata Allah, kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad 7 yang diulang-ulang. Para ulama menjelaskan maksud dari 7 yang diulang-ulang ini adalah surat Al-Fatihah. Ya. Jadi itu nama lainnya. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian kata beliau, waqad dzakara al-alamatu al-Qurtubi fi tafsirihi al-Jami' li ahkamil Qur'an. Imam Al-Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir dari Andalusia, kalau sekarang itu Spanyol, Cordova. Beliau menuliskan dalam tafsirnya, anna li hadhihi surah 12 isman. Kita tadi hanya menyebut 3 ya Pak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, bahkan katanya surat ini memiliki 12 nama. Kita mengenalnya hanya Al-Fatihah saja. Padahal kata Imam Al-Qurtubi ada 12 nama. Di antaranya ada Asy-Syifa, ya, obat. Al-Wafiyah, ada namanya Al-Kafiyah, ada namanya Al-Asas, ada namanya Alhamdu, dan seterusnya. Banyak namanya ya. Tapi namanya juga salah satunya Asy-Syifa, obat ya. Kenapa? Ada satu kisah Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beberapa sahabat Nabi SAW sedang melakukan perjalanan cukup jauh, maka mereka beristirahat di sebuah perkampungan. Ya, datang ke sana, ternyata penduduk kampung tersebut tidak menjamu para sahabat ini, tidak mau menjamu para sahabat ini. Ya, datang tamu, ternyata dibiarkan, tidak dijamu. Ya. Akhirnya para sahabat ini pergi ya, dari kampung tersebut, karena ternyata kampungnya tidak welcome, tidak menyambut adanya tamu. Akhirnya mereka pergi. Ketika berjalan ya, beberapa waktu meninggalkan kampung tersebut, ternyata salah satu penduduknya datang menghampiri mereka sambil bertanya, adakah di antara rombongan ini yang bisa meruqyah, katanya ya, mengobati. Memangnya kenapa? Kepala suku kami itu sedang sakit demam karena disengat oleh binatang di gurun, kan di gurun tuh banyak binatang. Ada kalajengking, ada ular, yang mana binatang-binatangnya berbisa. Kepala suku kami sakit demam karena disengat binatang. Ya, adakah yang bisa mengobatinya? Ya. Maka akhirnya salah seorang sahabat memberanikan diri, saya. Kemudian akhirnya diskusi lah ya, sampai dicapai kesepakatan
bahwa kalau kemudian nanti dengan izin Allah kepala suku mereka sembuh, mereka akan dikasih upah, ya, berupa kambing utuh. Akhirlah mulai sahabat tersebut kemudian kembali lagi ke kampung tadi, ya, mengobati kepala suku yang disengat oleh binatang tadi. Apa yang digunakan sebagai pengobatannya, Pak? Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan pakai ludah gitu ya, membacakan Al-Fatihah kemudian diusapkan ke area yang disengat. Ya. Pakai apa? Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Biidznillah, Pak, setelah dibacakan Al-Fatihah, ya, dengan izin Allah, setelah dibacakan Al-Fatihah, kepala suku yang tadinya sakit demam itu tiba-tiba sembuh dengan izin Allah, langsung berdiri dengan bugar. Ya. Itu Al-Fatihah. Maka melihat kepala sukunya sembuh kembali, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, maka mereka menyerahkan kambing sesuai dengan kesepakatan awal, ya. Tapi sahabat ini ragu, boleh nggak nih gitu kan. Akhirnya kata sahabat yang meruqyah tadi, ya, mengobati tadi, dia mengatakan, saya tidak akan menerima hadiah ini, ya. Mohon tunggu dulu, mohon tahan dulu, mohon simpan dulu, saya tidak bersedia menerimanya sampai saya bertanya dulu, melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka sahabat tersebut pulang, ya, ke Madinah, kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian melapor, ya Rasulullah, terjadi ini. Beliau ceritakan. Sahabat tersebut menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dialaminya, dan beliau mengatakan gini, Pak, ya Rasulullah, saya tidak membaca selain Al-Fatihah. Yang saya gunakan untuk meruqyah, ruqyah itu bacaan, mengobati dengan bacaan. Yang saya gunakan untuk mengobati tadi dengan cara diruqyah, tidak ada yang lain kecuali hanya Al-Fatihah saja. Apa jawaban dari Rasul SAW? Kata Rasul, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah bisa menjadi ruqyah? Kata Rasul, hanya seperti itu. Tandanya apa? Rasul menyetujuinya. Bahasa kitanya mungkin, kok kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Ya. Udah gini aja kata Nabi, silahkan kamu ambil hak kamu. Hak kamu, ya, mendapatkan hadiah kambing tadi, silahkan ambil, ya. Kemudian kamu bagi dengan teman-teman kamu, dan jangan lupa sertakan saya, sebagai bagian daripada penerima kambing tersebut. Maka Nabi ikutan. Kata Nabi, sertakan saya, ya, sebagai bentuk persetujuan Nabi, biar sahabat itu tidak ragu gitu, ya, sertakan saya. Itu sampai seperti itu, Pak, Al-Fatihah. Makanya sebagian ulama menyebutkan juga namanya adalah ar-ruqyah, karena tadi bisa digunakan untuk ruqyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa, beliau menyebutkan pengalaman pribadinya. Saya pernah, katanya, di Masjidil Haram sakit, ya, jauh dari mana-mana, ya, susah untuk bergerak juga, pergi ke dokter juga susah, ya, jauh dari mana-mana, sementara saya sakit. Maka apa yang saya lakukan, kata Imam Ibnu Qayyim, maka saya membaca Al-Fatihah. Saya obati diri sendiri, ya, saya ruqyah diri sendiri dengan membaca Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Biidznillah, dengan izin Allah sembuh. Ya. Coba, ya, bisa dipraktekkan. Kalau sakit, ya, baca aja Al-Fatihah. Ya. Kalau perlu misalkan tiupkan ke tangan, kemudian kita usapkan ke bagian sakit. Ya. Karena apa? Al-Quran itu obat, bukan sekedar obat rohani saja, ya.
Syifa'un lima fis sudur, obat hati, bukan sekadar obat hati saja, bahkan kepada fisik pun bisa memberikan efek obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dibuktikan oleh banyak kisah. Ya, ulama-ulama sudah menyebutkan. Salah satunya tadi di zaman Nabi SAW ada sahabat yang meruqyah orang yang kena sengatan hewan berbisa sampai demam dan lain sebagainya, dibacakan Al-Fatihah dengan izin Allah SWT. Ya. Itu diantara nama-nama Al-Fatihah. Ya. Mimma ruwiya imma bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ijtihadin minas sahabatil kiram. Ya. Nah, nama-nama ini ada yang berasal dari Nabi. Ya. Seperti tadi Nabi menyebutnya sebagai ar-ruqyah. Ya. Nabi ada yang ngasih nama juga. Oleh Nabi diberikan nama Al-Fatihah dengan nama ini, atau bijtihadin minas sahabat, atau inisiatif dari sahabat. Wa dzakara al-Alusi, bahkan Imam Al-Alusi pengarang tafsir Ruhul Ma'ani, ana ba'dul ulama awsalaha ila nifin wa ishrina isman wa addadaha fi tafsirihi al-musamma bi Ruhil Ma'ani. Ya, kalau Imam Al-Qurtubi menyebutkan nama Al-Fatihah itu sampai 12, Imam Al-Alusi menyebutkan sebagian ulama bahkan memberi nama Al-Fatihah itu sampai 20 sekian nama. Banyak namanya selain dari Al-Fatihah. Itu hanya sementara yang kita kenal hanya Al-Fatihah saja. Namanya apa? Al-Fatihah. Padahal para ulama menyebutkan nama lainnya banyak. Ya, ada yang sampai 12, bahkan ada yang sampai 20 sekian nama. Itu terkait nama. Kemudian di sini Imam As-Sabuni menyebutkan juga ma warada fi fadli suratil Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib hatta shallait thumma ataituhu. Kata Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dulu saya pernah melaksanakan sholat di masjid. Ketika saya sedang sholat, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil saya. Falam ujib, karena saya sedang sholat. Loh, gimana nih? Ya, saya sedang sholat. Rasul manggil saya. Ya. Karena merasa sedang sholat, akhirnya panggilan Rasul tidak dijawab. Ya. Abu Sa'id memilih untuk melanjutkan sholatnya. Hatta shallaitu tsumma ataitu. Sampai kemudian beliau selesai dari sholatnya, baru mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, Rasul kemudian bertanya, ma mana'aka an ta'tiya, kenapa tadi ketika saya panggil gak datang? Ya. Apa kata Abu Sa'id? Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usolli, saya sedang sholat. Faqal, maka Rasul mengingatkan, alam yakunillah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah panggilan dari Allah dan Rasulnya ketika datang panggilan kepada kalian. Kalau Allah dan Rasulnya manggil, segera penuhi panggilan tersebut. Ya. Jadi kenapa kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian oh nggak apa-apa, Rasul nggak bilang gitu, tapi Rasul mengingatkan. Ya. Nah, ini bisa terjadi, Pak, karena sholat yang dilakukan Abu Sa'id adalah sholat apa? Sholat sunnah. Ya.
Jadi kita itu memang harus benar-benar memahami skala prioritas. Ya, memenuhi panggilan Nabi tadi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul, perintah wajib. Sementara sholat sunat hukumnya sunat. Mana yang didahulukan, yang wajib atau sunat? Yang wajib. Makanya dari Rasul mengatakan, "Manaka anta tiya?" Kenapa ketika saya panggil nggak datang? Ketika jawab, "Ya Rasulullah, saya sedang sholat." Apakah kamu lupa firman Allah ini? Gitu kan. Kenapa? Karena Rasul tahu itu sholatnya adalah sholat sunnah. Dan ini yang terjadi dalam kisah Juraij juga. Pernah dengar Pak kisah Juraij? Ya. Seorang ahli ibadah sebelum zaman Nabi, seorang ahli ibadah yang diuji oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara doa ibunya. Juraij ini punya bahasa kitanya musola di bukit. Rajin ibadah di situ. Ketika sedang ibadah, ya, kalau bahasa kitanya, ketika sedang sholat, tiba-tiba ibunya manggil. Di situ Juraij dihadapkan dalam kondisi dilematis. Saya lanjutkan sholat saya ataukah panggilan ibu saya? Ya. Akhirnya kemudian Juraij memilih, saya lanjut sholat aja. Ibunya manggil lagi, bimbang lagi. Sampai 3 kali ibunya manggil, Juraij tetap memilih sholat. Akhirnya ibunya kesal. Ya, didoakanlah. Karena doa itu kemudian Juraij diuji oleh Allah. Ya. Ujiannya apa? Ada seorang wanita tidak baik-baik. Ya. Kemudian bilang ke penduduk kota, saya bisa menggoda Juraij. Kan Juraij terkenal ahli ibadah, bisa saya goda. Datanglah perempuan tersebut ke tempatnya Juraij, digoda, tidak tergoda. Tapi kemudian begitu turun dari bukit, ketemu sama petani, mohon maaf, perempuan tersebut berzina dengan petani tersebut sampai hamil. Setelah hamil, wanita tersebut koar-koar, bayi yang saya kandung adalah bayinya Juraij. Maka masyarakat marah. Ahli ibadah kok ternyata melakukan perbuatan ini. Akhirnya diserang oleh massa, tempat ibadahnya dihancurkan, Juraijnya diseret ke penguasa ketika itu. Juraij paham bahwasanya apa yang dialaminya itu adalah perwujudan dari doa ibunya. Makanya hati-hati. Seorang ibu itu kalau berdoa itu jadi, mau doa baik, mau doa nggak baik jadi. Nah, di akhir kisah disebutkan bahwa Juraij kan ahli ibadah, dia berdoa kepada Allah, ya. Kemudian setelah itu menunjuk bayinya, kan bayinya sudah lahir. Dia tanya bayinya, "Wahai bayi, siapa bapak kamu?" Itu bayi, ya, yang masih usia beberapa hari dengan izin Allah bisa jawab, "Ayah saya adalah petani fulan. Petani ini namanya." Maka dari situlah kemudian masyarakat, ternyata Juraij seorang soleh, gitu ya. Tidak bersalah, sampai mereka kemudian menawarkan, kami akan bangun kembali mushola Anda dengan lebih megah lagi. Tapi kata Juraij, sudah kembalikan aja kepada bentuk semulanya. Nah, dalam poin Juraij ini, para ulama menyebutkan bahwa dari kisah ini menunjukkan memang Juraij ini ahli ibadah. Tapi dari segi keilmuan beliau kurang. Beliau tuh abid bukan alim, ahli ibadah bukan ahli ilmu. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau ahli ilmu, Juraij akan paham bahwa memenuhi panggilan ibunya itu lebih utama. Kenapa? Memenuhi panggilan ibu wajib, sementara sholat yang sedang dikerjakan Juraij adalah sholat sunnah.
Jadi kita harus bisa menimbang mana yang wajib, mana yang sunnah. Senantiasa kedepankan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, saya ingin mengajarkan kepadamu satu surat, yang mana surat tersebut merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Qabla an takhruja minal masjid, ya, sebelum kamu keluar dari masjid. Tadinya saya mau ngajarin kamu, gitu. Ya. Tapi Rasul belum menyampaikan surat apa. Tsumma akhadha bi yadi falamma arada an yakhruj, ya, kemudian ngobrol lah gitu. Kemudian tiba-tiba ketika beliau mau keluar, qultu ya Rasulullah, Abu Sa'id bertanya, ya Rasulullah, alam taqul la u'allimanaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, bukankah Anda tadi mau mengajarkan saya, ya, surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an? Ya. Qala, maka Rasul kemudian menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Surat alhamdulillahirabbil alamin. Ini nama lain surat Al-Fatihah. Ya. Jadi tadi kita sebutkan apa? Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah dan lain sebagainya. Nama lainnya juga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu nama lain Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, kata Nabi. Ya, surat ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, dan ini adalah Al-Qur'anul Azim yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini nama lain surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu pertama. Keutamaan Al-Quran apa? Adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, warawal Imam Ahmad fi musnadihi anna Ubay bin Ka'ab qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Quran. Diriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, beliau membaca di hadapan Nabi surat Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu selesai kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Tidak ada, baik itu di dalam Taurat ataupun dalam Injil ataupun dalam Zabur, bahkan dalam Al-Quran sendiri, tidak ada surat yang menandingi surat Al-Fatihah, kata Nabi. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Dia adalah sab'ul mathani. Jadi tidak ada, baik di dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Al-Quran sendiri, tidak ada surat yang mampu menandingi surat Al-Fatihah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, kata Ibnu Abbas, bainama Jibril alaihi salam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ada satu momen, kata Ibnu Abbas, di mana Jibril alaihi salam sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara di atas, dari atasnya terdengar suara. Farafa'a ra'sahu, maka Jibril kemudian melihat ke atas. Faqala, maka Jibril mengatakan kepada Nabi, ini kata Jibril kepada Nabi, hadza babun minas sama. Suara barusan adalah suara pintu langit. Futihal yauma lam yuftah qattun illal yauma,
yang mana pintu tersebut tidak pernah terbuka sebelumnya dan hanya terbuka sekarang. Fanazala minhu malak. Dari pintu tersebut, di langit itu kan ada banyak pintu, Pak. Kita nggak kelihatan aja. Di langit itu banyak pintunya, dan setiap pintu ada malaikatnya. Nah, ternyata ketika Nabi SAW sedang dengan Jibril alaihissalam, Jibril mendengar ada suara di langit, kemudian melihat ternyata salah satu pintu langit terbuka. Dan kata Jibril, pintu tersebut tidak pernah terbuka sebelumnya dan baru terbuka sekarang. Fanazala minhu malak, turunlah seorang malaikat, satu malaikat dari arah pintu tersebut. Faqal, maka kata Jibril alaihi salam, hada malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illal yauma. Pintunya khusus dan malaikatnya pun khusus. Kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, ini adalah malaikat. Malaikat ini turun sekarang ke bumi dan tidak pernah turun ke bumi sebelumnya kecuali hanya untuk saat ini saja. Fasallama, maka malaikat itu pun mengucapkan salam. Wa qal abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Bergembiralah wahai Rasulullah dengan dua cahaya yang Allah anugerahkan kepada engkau. Tidak ada seorang pun nabi yang diberikan seperti ini sebelum engkau. Jadi malaikat tersebut khusus turun dengan hal tersebut, khusus dari arah pintu langit tertentu, istimewa. Jalurnya khusus, malaikatnya pun khusus, yang memberikan kabar kepada Nabi, bergembiralah engkau wahai Muhammad, bergembiralah engkau wahai Rasulullah, karena Allah memberikan kepadamu dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada Nabi selain engkau. Apa dua cahaya tersebut? Yang pertama, Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Sampai turunnya aja khusus, Pak. Malaikatnya khusus, langitnya khusus. Wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Jadi dua keistimewaan, Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Dari mulai lillahi ma fis samawati, silahkan itu dihafal, karena tadi ada keistimewaan di situ. Maka kata Muhammad Ali As-Sabuni, hadhihi asahur riwayat alati waradat fi fadli surati Al-Fatihah. Tiga kisah ini merupakan riwayat yang paling sahih yang disebutkan terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Waqad waradat riwayatun ukhra ghaira hadhihi. Ada memang riwayat-riwayat lain selain yang sudah kita sebutkan tadi. Minha ma huwa sahih, ada yang sahih, wa minha ma huwa dhaif, tapi ada juga yang dhaif. Wa fi ma dzakarna bunyatun anit tatwil. Kami rasa bahwa apa yang kami sebutkan tadi sudah cukup untuk menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, terakhir di sini beliau memberikan peringatan. Kata beliau, tanbih fi fadhaili ba'di suwar. Dzakara al-Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi al-Jami' li ahkamil Quran baban khassa. Jadi beliau memperingatkan, Pak, tentang keutamaan beberapa surat. Kenapa ada peringatan? Karena di sini disebutkan Imam Al-Qurtubi membuat bab khusus. Dalam bab tersebut memberikan peringatan ala ahadis wudi'at fi fadli suwaril Quran. Ada hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat menceritakan tentang keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran.
Kita sebutkan perkataan Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, la iltifata lima wada'ahul wadi'un. Tidak usah kita lirik hadis-hadis yang dibuat oleh para pemalsu, ya. Dari hadis-hadis yang dusta dan kabar-kabar yang bohong fi fadli suwaril Quran, terkait dengan keutamaan surat-surat Al-Quran. Jadi ada hadis-hadis yang sengaja dibuat orang, hadis palsu, ya, isinya tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Wa ghairu dzalika min fadailil amal, termasuk dengan keutamaan amal. Banyak hadis palsu terkait dengan amalan-amalan tertentu. Wa qad irtakabaha jama'atun katsiratun, ya, banyak dilakukan oleh orang, ya, banyak orang, ya, yang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran ataupun keutamaan amalan tertentu. Ikhtalafat agraduhum wa maqasiduhum, tujuannya memang berbeda-beda. Faminhum qaumun minaz zanadiqah, ada yang dibuat oleh orang-orang munafik. Wadau ahadits, mereka memalsukan hadis, tujuannya apa? Liyuqi'u bidzalika syak fi qulubin nas, ya, membuat manusia menjadi ragu, ya. Wa minhum qaumun wada'ul hadis lihawa, ada juga orang-orang yang memalsukan hadis itu karena nafsunya, keinginannya untuk dunia, gitu kan, ada, ya. Yad'unan nasa ilaihi, mengajak manusia kepadanya. Hatta qala syaikhun min syuyukhil khawarij ba'da an taba, ada satu kelompok namanya Khawarij, salah seorang tokohnya setelah tobat dia mengatakan, inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditsan. Kata dia, ketika kami menginginkan sesuatu, kami jadikan sebagai landasannya sebuah hadis. Ada yang seperti itu. Wa minhum jama'atun wada'ul hadis hisbah, bahkan ada orang-orang yang memalsukan hadis. Kalau tadi ada yang membuat manusia ragu, ada yang tadi untuk tujuan duniawi, bahkan ada orang-orang yang memalsukan hadis hisbatan. Maksudnya apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Memalsukan hadis tujuannya apa? Mulia, mengharap pahala dari Allah. Kok bisa? Ya. Kama za'amu, ya, tindakan tersebut dalam sangkaan mereka, tindakan mereka akan mendapatkan pahala. Yad'unan nasa ila fadailil amal, mengajak manusia melakukan amalan. Kama fa'ala Nuh al-Marwazi, ada ulama namanya Nuh al-Marwazi. Haitsu kana yad'u, orang, jangan sebut ulama, ada orang namanya Nuh al-Marwazi. Haitsu kana yad'u ahadits fi fadli suratil Quran, ya. Dia memalsukan hadis, enggak tanggung-tanggung, Pak. Suratan, setiap surat dia buat hadis palsu. Al-Fatihah keutamaannya ini, Al-Baqarah keutamaannya ini, Al-Imran keutamaannya ini, An-Nisa keutamaannya ini, Al-Maidah, setiap surat dia buat keutamaannya, tapi semuanya palsu yang dia buat, ya. Falamma su'ila an dzalika, ketika ditanya apa motif kamu membuat hadis-hadis palsu, apa jawaban dari Nuh al-Marwazi ini? Inni ra'aitun nasa qad a'radu 'anil Qur'an. Saya melihat orang-orang zaman sekarang, di zamannya Nuh, saya melihat orang-orang zaman sekarang sudah berpaling dari Al-Qur'an. Orang-orang zaman sekarang sudah jauh dari Al-Qur'an. Maka bagaimana caranya agar orang-orang mau lagi dekat dengan Al-Quran, mendekat kepada Al-Quran, berinteraksi dengan intens dengan Al-Quran? Maka dia buat keutamaan dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya baik atau tidak? Tujuannya baik, tapi tidak semua niat baik hasilnya juga baik, ya. Makanya niat baik harus
diwujudkan dengan cara yang baik juga. Oleh karenanya kan syarat diterimanya amal itu kan dua ya Pak. Syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas, niatnya baik yaitu karena Allah. Yang kedua apa? Al-iqtida, mengikuti sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Niat baik saja nggak cukup. Oh niatnya ibadah tapi tidak sesuai dengan contoh dari Rasul, diterima tidak? Tidak. Karena syaratnya harus terpenuhi dua. Ya. Satu ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul, tapi nggak ikhlas, ria, diterima? Tidak. Ikhlas, tapi nggak sesuai dengan sunnah Rasul, nggak diterima. Jadi harus diterima. Ya. Niat baik saja tidak cukup. Banyak orang-orang yang salah satunya seperti ini, niatnya baik. Ngajak orang dekat dengan Al-Quran, membuat hadis tentang keutamaan ibadah-ibadah tertentu biar orang beribadah, gitu kan. Niatnya baik, tapi apakah kemudian jadi kebaikan? Tidak, karena caranya salah. Kata Nuh al-Marwazi, inni ra'aitu nasa qad a'radu 'anil Qur'an. Ya, saya melihat orang-orang sudah berpaling dari Al-Quran. Washtaghalu bi fikhi Abi Hanifah wa maghazi Ibni Ishaq. Mereka sibuk ya, dengan fikih dan juga dengan sirah. Fawadatu hadal hadis hisbatan, maka saya buat hadis ini sebagai bagian daripada mengharap ridha Allah. Ya. Maka harus waspada. Ya, harus waspada. Di antaranya Pak, di antara karakter ya, di antara ciri-ciri hadis palsu itu kadang memang kalau terbiasa baca hadis suka kerasa aneh gitu ya. Amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa, itu kan salah satunya tanda ya kata para ulama. Di antara tanda hadis palsu tuh amalannya sederhana sekali tapi pahalanya berkali-kali lipat gitu kan, itu tandanya aneh. Ya. Jadi banyak, maka kita harus waspada terkait hal yang tersebut. Ini sedikit tentang baru mukadimah, ini baru permulaan. Kita berkenalan dengan Al-Fatihah, belum masuk ke maknanya. Ya, setelah ini tafsir al-isti'adzah. Ya, kita jelaskan makna a'udzubillah, nanti kita jelaskan makna bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim dan seterusnya. Tapi kita cukupkan dulu tentang keutamaan dan juga nama yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kita cukupkan sampai di sini dan silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Kayak Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur saja. Betul. Kemudian bukan diawali dengan Al-Fatihah. Betul. Nah itu surat Al-Fatihah sebagai awal pembukaan Al-Quran kemudian ditutup dengan surat An-Nas itu, apakah sampai dengan Nabi SAW beliau itu sudah susu dengan lupa atau itu di sahabat berikutnya yang menimbulkan atau melakukan kegiatan urutan surat pertama sampai 114. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Al-Quran itu kan turun berangsur-angsur. Bahkan kalau dihitung kurang lebih 23 tahun gitu ya. Ya tercecer, ada yang turun seayat, ada yang mungkin langsung 2 ayat, 3 ayat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana proses ya, menyatukan ayat-ayat tersebut menjadi satu mushaf? Ya. Memang proses menyatukan ini baru terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Yamamah, perang antara kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Terjadi perang besar. Efek
efek dari perang tersebut banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif datang kepada Abu Bakar, ya, kemudian menyarankan bagaimana kalau kita membukukan Al-Quran. Bagaimana kalau kita membukukan Al-Quran? Ya. Kenapa? Saya khawatir seiring banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, nanti kalau para penghafal Al-Quran gugur meninggal, Al-Quran gimana gitu? Khawatir Al-Quran hilang, khawatir Al-Quran musnah seiring dengan gugurnya para penghafal Al-Quran. Abu Bakar awalnya keberatan, ya, saya nggak berani, tapi terus-terusan, ya, Umar terus menyarankan sampai disebutkan oleh para ulama insyaraha qalbuhu, ya, Allah bukakan hati Abu Bakar untuk menerima saran dari Umar bin Khattab. Maka akhirnya Abu Bakar sepakat. Ya, kemudian Abu Bakar membuat satu tim. Ya, ketuanya adalah Zaid bin Thabit. Ya, ditugaskan untuk membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sekalipun di zaman Nabi belum terbentuk menjadi mushaf sebagaimana yang kita lihat sekarang, tapi Nabi itu sudah punya juru tulis, ya, Nabi itu punya pencatat Al-Quran. Ada sahabat-sahabat Nabi yang setia, ketika turun Nabi sampaikan, catat, ya. Hanya memang tidak seluas sekarang, ada yang dicatat di pelepah di mana gitu banyak. Nah, tugas Zaid bin Sabit tersebut adalah mengumpulkan yang tercecer tadi. Dan ketika tadi, ya, ada pencatat Al-Quran, ketika turun ayat, itu Nabi ngasih instruksi kepada para pencatat itu. Kata Nabi, tulis ayat ini setelah ayat yang bunyinya ini di dalam surat ini, gitu. Jadi tidak kemudian inisiatif para sahabat itu. Setiap ayat-ayat itu disusun sebagaimana instruksi dari Nabi SAW. Ayat ini kalian catat di surat ini setelah ayat ini. Seperti itu. Sampai kemudian lengkaplah masing-masing surat. Nah, para ulama kemudian memang berbeda pendapat terkait dengan urutan surat. Ya, kalau urutan ayat, para ulama sepakat urutan ayat itu ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menentukan, nggak ada perbedaan. Tapi untuk urutan surat, ya, untuk urutan surat, para ulama memang berbeda. Apakah dari Nabi ada aturannya, ataukah ini murni ijtihad, hasil buah pikiran para sahabat, para ulama di kalangan para sahabat. Ya. Maka yang dikuatkan oleh Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya, bahwa urutan surat yang ada di dalam Al-Quran ini merupakan hasil ijtihad dari ulama-ulama kalangan para sahabat. Khususnya adalah Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Hasil ijtihad dari sahabat-sahabat ini. Tetapi kita ingat, Pak, ada satu hadis, kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh jugalah kalian kepada sunnah dari khulafa'ur rasyidin. Ya, 4.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi, Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi ada, yang kata para ulama kemudian 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini memiliki sunnah yang bisa menjadi hukum, yang bisa mengikat umat, bisa jadi tuntunan. Nah, mushaf yang sekarang kita gunakan itu adalah hasil ya, atau kita sebut sunnah dari Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Ya, singkat cerita langsung Utsman. Ya. Sehingga urutan ini ya menjadi bagian daripada sunnah yang harus kita ikuti. Ya. Memang urutannya tadi kata Syekh Utsaimin ijtihad, hasil buah pikiran ulama sahabat. Tetapi ulama sahabatnya ini yang mendapatkan legitimasi hukum dari Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dapat legitimasi hukum. Oleh karenanya apa yang sudah dilakukan oleh Utsman ini menyusun mushaf ya, itu menjadi bagian dari sunnah yang kita ikuti. Sampai sekarang di semua belahan dunia Al-Qur'annya sama, diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, karena itu bagian daripada sunnah Utsman ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Kenapa surat Al-Fatihah yang bukan surat pertama kali turun, tapi menjadi surat pembuka di Al-Quran? Baik, terima kasih. Kenapa Al-Fatihah menjadi surat yang dicantumkan di awal? Ya. Para ulama ketika menyusunnya, ya, pertama tadi bahwasanya urutannya yang ayat-ayat itu ya, ayat-ayat itu instruksi dari Nabi. Adapun urutan surat itu merupakan bagian daripada hasil buah pikiran para ulama. Nah, para ulama ya, itu melihat juga kepada makna. Ya. Dari segi makna yang terkandung dalam Al-Fatihah, ya, ini sesuai ya, untuk dijadikan sebagai pembuka karena dia adalah bagian daripada induk mengawali ya. Dari segi makna ini tadi kan disebutkan ya, sesuai untuk membuka Al-Quran, mengawali Al-Quran karena dia mencakup rangkuman dari apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran ya. Oleh karenanya ya, selain bahwasanya Nabi juga sepertinya ada menginstruksikan kepada para sahabat demikian, nah, para sahabat pun melihat kepada maknanya sehingga dijadikanlah Al-Fatihah itu sebagai surat yang pertama karena dia mengawalinya seperti itu ya, maknanya seperti itu. Itu kalau kita melihat dari segi pendapat sebagian ulama yang tadi mengatakan urutan dalam Al-Quran itu suratnya merupakan ijtihad para ulama.
Tapi kalau kita melihat pendapat yang lain ada. Ya. Pendapat yang lain itu mengatakan bahwasanya urutan surat pun itu datangnya dari Nabi. Meskipun tadi yang populer oleh para ulama bahwasanya urutan surat itu adalah ijtihad, ya, buah pikiran para sahabat, tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa urutan pun merupakan bagian daripada instruksi Nabi. Ya. Ini diskusinya memang cukup panjang. Efeknya ini ada. Diskusi tentang urutan Al-Quran ini ada merembet kepada fikih, Pak. Apa rembetan kepada fikih terkait bolehkah kita membaca Al-Quran mundur ya, ketika sholat ya, mundur dalam artian gini, kan Al-Quran itu Al-Fatihah dulu diakhiri dengan Anas. Sebagian ulama, misalkan Ibnu Sirin, itu menyebutkan ta'lifullahi khairun min ta'lifikum, bahwasanya urutan ini pun adalah datangnya dari Allah, instruksi lewat Nabi. Sehingga ketika kita sholat, surat yang kita baca itu harus urut dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kemudian kita ngambil juz amma, kita baca misalkan surat yang mudah saja Al-Kafirun misal, ayat pertama atau rakaat pertama Al-Kafirun ya. Nah rakaat kedua, kalau menggunakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya urutan Al-Quran itu hasil ijtihad para ulama ya, para sahabat, maka membolehkan kita membaca surat setelahnya itu mundur. Jadi rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua kita misalkan surat Quraisy atau Al-Fil, kan itu mundur. Kan Al-Quran dari kanan ya ke kiri. Ya, Al-Kafirun kan sebelah sini halaman kanan, Al-Quraisy justru di lembar yang sama tapi halaman sebelumnya. Atau Al-Fil beda lembaran. Itu menurut jumhur boleh. Tapi kalau misalkan Ibnu Sirin ya, ketika kita di rakaat pertama Al-Kafirun, maka rakaat kedua itu harus surat yang ada setelah Al-Kafirun. An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq ataupun An-Nas. Itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan apa tadi urutan yang ada di dalam Al-Qur'an surat. Mayoritas menyebutnya sebagai ijtihad, sehingga tadi dalam sholat konsekuensinya dalam sholat adalah boleh kita random ngacak ya, ayat rakaat pertama surat yang ada di belakang, rakaat kedua justru lebih ke tengah, itu boleh menurut mayoritas ulama. Tapi menurut ulama yang lainnya nggak boleh. Ya, karena apa? Susunan pun dari mulai Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya itu sudah ditentukan oleh Nabi, sehingga kita baca pun harus ngurut. Ya, salah satunya Ibnu Sirin, seorang ulama berpendapat demikian. Jadi kalau kita baca Al-Kafirun, rakaat keduanya adalah Al-Falaq, An-Nasr, Al-Lahab, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq ataupun An-Nas. Jadi memang ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Kalau kita ngambil pendapat yang kedua, maka Al-Fatihah diletakkan di awal, padahal bukan turunnya di awal, yaitu tidak lepas dari instruksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian Allah a'lam. Ya Pak. Saya lihat pernyataan di mushaf. Ya. Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kemudian, tapi dalam surat At-Taubah itu Bismillahirrahmanirrahim tidak ada ya. Betul. Lanjut, padahal di dalam surat An-Naml ayat 30 malah ada. Ya. Betul ya? Betul. 30.
30 atau 60 saya lupa. 30 tahun dicek, Ya. saya lupa ya. Kalau nggak salah bunyinya innahu Min Sulaiman. Nah, maksud saya pertanyaan begini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini apakah itu merupakan awal dari tiap surat atau di luar? Artinya kalau misalnya pertanyaannya tadi seperti saya katakan, apakah awal terbantahkan oleh surat At-Taubah? Iya. Betul kan? Betul. Yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dilihat dari sabda Nabi yang tadi Ustaz jelaskan, saya satu poin aja saya ingat Sab'amana Masani. Betul. Sab'amana Masani itu saya pahami 7 ayat yang diulang-ulang. Betul. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke Al-Fatihah gitu. Nah, ini mau dijelaskan biar Baik. clear. Terima kasih. Terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, memang ini diskusinya panjang lebar Pak, di kalangan para ulama, cukup alot juga. Sehingga para ulama kemudian menyepakati poin-poin berikut. Ya. Pertama, ulama sepakat bahwa itu bagian daripada ayat pada surat An-Naml tadi. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu suratnya Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Saba, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat untuk yang ini bagian daripada surat. Ini termasuk ayat. Ya. Ini yang disepakati. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa surat At-Taubah tidak mencantumkan Bismillah. Ya. Alasannya banyak. Salah satunya disebutkan oleh para ulama itu, At-Taubah itu kalau kita baca artinya itu banyak membahas tentang perang. Sementara Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya lebih ke kedamaian, maka nggak cocok gitu. Nggak cocok. Akhirnya dihilangkan di surat At-Taubah tadi. Ya. Jadi para ulama sepakat di situ. Yang pertama, dalam surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahimnya bagian dari ayat, jadi satu ayat. Dalam At-Taubah Bismillahirrahmanirrahimnya tidak ada. Ya. Kemudian para ulama juga untuk sisanya ini berbeda pendapat. Ya. Apakah kemudian Bismillah itu bagian daripada ayat setiap surat? Al-Baqarah kan ada apa namanya? Di Al-Fatihah gitu ya. Maka para ulama kemudian menyebutkan akhirnya para ulama kemudian menyebutkan seperti ini, bahwasanya untuk selain Al-Fatihah ya, untuk selain Al-Fatihah itu bukan merupakan bagian daripada surat. Ya. Kalaupun kita membacanya itu hanya sebagai pemisah. Bismillahirrahmanirrahimnya hanya sebagai pemisah. Ya. Jadi setiap kita mau mengawali baca surat yang baru ada Bismillahirrahmanirrahim di situ. Ya. Nah, sisanya adalah diskusi tentang Al-Fatihah. Jadi kita coba poinkan. Yang pertama, ulama sepakat untuk surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahimnya bagian daripada surat. Surat At-Taubah sepakat ulama tidak ada bismillah. Selain Al-Fatihah, ulama menyebutkan fungsi bismillahnya hanya sebagai pemisah antar surat. Ya, pemisah antar surat. Para ulama menyebutkan demikian, meskipun ada pendapat yang berbeda.
Nah, yang menjadi diskusi panjang itu justru di Al-Fatihah. Apakah bismillahnya ini bagian daripada surat atau bukan? Kalau kita tarik dari kesimpulan ketiga tadi, bismillah sebagai pemisah antara surat, ya, maka bismillah di Al-Fatihah tidak terpenuhi fungsi ini. Kenapa? Karena bismillah di Al-Fatihah memisahkan Al-Fatihah dengan apa? Kan sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi untuk yang lainnya para ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah antara surat. Tapi untuk Al-Fatihah apa? Gitu. Kalau memisahkan dengan surat, surat apa kan nggak ada sebelumnya. Jadi diskusinya banyak. Oleh karenanya, akhirnya banyak di antara yang digunakan di mushaf itu menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian daripada Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Tadi ya, biar menjadi 7 ayat. Ini yang digunakan di mushaf kita. Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, ada pendapat-pendapat yang lain yang bahkan mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, dari sini jugalah kemudian muncul salah satu perbedaan fikih, Pak, terkait kita sholat, apakah bismillahnya dibaca atau tidak, kalau dibaca dijaharkan atau tidak. Ya. 3 madhab, Maliki, Hanafi, kemudian Hambali, itu tidak menjaharkan bismillah. Jadi ketika imam maju kemudian takbiratul ihram baca iftitah, maka yang pertama didengar dengan lantang oleh makmum itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 3 madhab. Apa alasannya? Banyak. Salah satunya ada yang menjadikan tadi bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ada yang menjadikan seperti itu. Ya. Ada juga yang menjadikan Al-Fatihah tetap diawali dengan bismillah. Tetapi ada hadis Nabi SAW mengawali bacaannya bilhamdulillahirabbil alamin. Nah, sementara di kita di Indonesia, karena memang mayoritas madhabnya adalah yang dianut itu madhab Syafi'i, dan madhab Syafi'i adalah satu-satunya madhab yang ketika sholat jahar bismillahnya dibaca. Gak jadi masalah mau dibaca mau tidak. Memang ada perbedaan pendapat di situ terkait dengan bismillahnya. Nah, karena bismillahnya tadi di kita itu adalah Syafi'i, makanya Al-Fatihahnya pun termasuk di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tadi disebutkan ada yang ayat satunya itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan biar tetap jadi 7, Ghairil maghdubi alaihim wa ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat 7. Jadi terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim ini ada diskusi yang sangat panjang sekali. Salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, itu pembahasan tentang itu. Ya, kesimpulannya mungkin seperti tadi, bahwa untuk yang surat An-Naml ulama sepakat itu bagian daripada surat. Kemudian ulama sepakat at-taubah nggak pakai bismillah. Kemudian sebagian besar ulama menjadikan bismillah itu hanya sebagai pembatas antar setiap surat, dan sisanya adalah diskusi tentang bismillah pada surat Al-Fatihah. Ada yang menjadikannya sebagai surat, bagian daripada surat, tapi ada juga yang menjadikannya tidak. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin sebagai surat yang pertama. Itu diskusi tentang surat Al-Fatihah, khususnya adalah surat terkait dengan bacaan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya karena di kita itu madhab yang populernya adalah madhab Syafi'i, ya, maka secara mushaf pun ya kita menggunakan mushaf yang dekat dengan itu. Makanya di mushaf kita Bismillahnya ayat 1 ya. Itu di Saudi itu beda-beda, sebagaimana saya sampaikan tadi. Jamaah haji itu diberikan mushaf sesuai dengan negaranya, karena negara itu kan Syafi'i itu banyaknya di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain. Kemudian Hanafi itu di negara-negara yang berakhiran kan, Pakistan, Afghanistan, India juga karena dekat Pakistan, ya, itu negara-negara yang madhabnya Hanafi. Maliki banyak di Afrika, ya, banyak di Afrika, dan banyak ulama Afrika yang menyebarkan Islam di Amerika. Makanya di Amerika secara fikih, ya, tata cara sholatnya itu ngikut ke Maliki. Sementara Hambali banyaknya di wilayah Jazirah Arab. Jadi seperti itu. Nah, nanti mushaf itu ketika jamaah haji datang itu dibagi sesuai dengan daerahnya. Oh, negara ini gitu kan. Maka mushaf yang cocok ini, negara ini mushaf yang cocok ini, seperti itu. Demikian Allah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah di kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi. Ini baru namanya saja, belum masuk ke pembahasan makna dari surat Al-Fatihah. Kita insya Allah mulai nanti dari ta'awuznya, makna a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya, kemudian bismillahnya, dan seterusnya sampai waladhdallin, ya, insya Allah. Dan setelah itu kita masuk ke ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan hukumnya. Kiranya demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang bisa disampaikan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Yang benar mutlak datangnya dari Allah, dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.